Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian atas waktunya untuk paparan atau presentasi dalam rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru PJOK yang saya tulis untuk rencana atau RTL dengan permainan tradisional, yaitu dengan tema tradisi yang ditinggalkan. Kenapa saya ambil tema atau judul tradisi yang ditinggalkan? Kita lanjut dengan latar belakang di lingkungan atau anak-anak zaman sekarang, yaitu generasi Z atau Gen Z. Olahraga tradisional adalah aktivitas fisik yang ditawarkan atau diwariskan dengan cara turun-temurun dalam satu budaya atau masyarakat. Kemudian olahraga ini sering digunakan alat atau aturan yang sederhana biar mempererat hubungan sosial di lingkungan masing-masing, terutama bagi peserta didik kita. Untuk file ini yang saya lihat itu udah terbalik aktivitas peserta didik dengan adanya game online, atau sudah tidak tidak peduli dengan olahraga yang kita punya, yang kita miliki, budaya kita sendiri. Oke, lanjut. Bila mereka terpapar di keluarga kita nilai tradisi asing atau menghilangkan nilai tradisi lokal yang luhur, permainan tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Misalnya game online yang ada di HP itu biasanya cuman main strategi doang, jadi nggak ada aktivitas perkembangan anak-anak sekarang. Itu fisiknya tergantung cara mainnya ya, maksudnya peserta didik itu agak lebih cenderung dengan permainan game online yang sekarang marak, kayak Mobile Legends, Free Fire. Belanja sosmed merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai membentuk pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJSKes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak sering bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, permainan sangat diperlukan untuk perkembangan gerak atau kebugaran anak. Next. Tujuan dari program yang saya buat untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. 2. Melestarikan permainan tradisional, membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. 3. Terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Tujuan dari yang diharapkan dari rencana tindak lanjut yang saya tulis, capaian yang diharapkan pengembangan aktivitas untuk membantu murid dalam terlibat aktif. Evaluasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk hasil belajar. Kemudian struktur program dan mitra. Program yang saya tulis di sini untuk program yang saya buat program kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Kedua, murid yang terlibat peserta didik SD kompetensi 15, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Yang KBS yang menjadi fasilitator untuk komunitas belajar yaitu ASRI. Di SD kita SD Karsetin 15 udah berbentuk komunitas belajar yang dinamakan ASRI, aman, sejuk, religius dan inovatif, yang terdiri dari beberapa guru atau guru mapel dan pengarahan 12. Mitra dan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan beserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi untuk struktur program dan mitra, wali kelas dapat menjadi manajer atau pemahaman dari peserta didik untuk mengarahkan permainan tradisional yang akan ditampilkan. Kapasitas yang dimiliki sekolah kita memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya yang diharapkan oleh saya saling kolaboratif, saling berkaitan dengan untuk permainan tradisional. Kedua, murid yang berjumlah 326 orang, masing-masing kelasnya mengirim perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan supporter atau penonton. Ya, untuk wali kelasnya diharapkan untuk menjadi perwakilan kelasnya masing-masing, misalnya kelas 1, 2, dan 3-nya permainan enggrang atau jalan patok atau permainan tradisional apa yang anak-anak minat dengan permainan tradisional. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan untuk festival permainan tradisional. Sekolah memiliki internet yang cukup baik. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dirasakan setelah melaksanakan selesai apa yang sudah baik, apa yang harus ditinggalkan. Melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner dan wawancara. Kedua, dokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Yang terakhir, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan kerjasama tim dan mengukur EKJ, tes kesegaran jasmani Indonesia. Tantangan yang saya rencanakan untuk tindak lanjut permainan tradisional itu mungkin tantangannya yang pertama cuaca bila hujan kita tunda untuk besok hari lagi, dan terik panas matahari yang membuat peserta didik merasa tidak nyaman untuk merasakan permainan tradisional. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok antara kelas atau tidak sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga, kegiatan sekolah yang bentrok karena dihapus pas hari efektif. Dan terakhir, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Untuk timeline sendiri, waktu yang akan dilaksanakan dari rencana tindak lanjut saya ambil dilaksanakannya sesuai jam pembelajaran PJOK atau dalam kegiatan setelah penilaian tengah semester. Dari paparan yang saya jelaskan, mungkin ada saran atau masukan. Terima kasih Pak Tajudin yang sudah memberikan paparan mengenai tradisional yang dilupakan, seperti permainan tradisional yang pada umumnya kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa Pak Tajudin menyampaikan untuk permainan tradisional ini sudah banyak ditinggalkan oleh
generasi Z, yang mana anak-anak sekarang itu lebih sibuk dengan kegiatan atau yang sifatnya online, misalnya game online atau permainan-permainan yang lain yang memang mereka mudah aksesnya. Nah, untuk permainan tradisional ini sebenarnya saya juga sangat mendukung kalaupun kegiatan atau permainan tersebut diadakan kembali, karena memang kalau saya berpikir itu adalah tradisi. Tradisi itu adalah kebiasaan dari suatu bangsa atau suatu negara itu sendiri. Nah, walaupun zaman semakin maju, tapi dengan permainan tersebut tidaklah kita lupakan ya Pak. Jadi dengan adanya permainan tersebut itu bisa semakin mencirikan suatu bangsa itu punya tradisi yang berbeda dengan negara lain. Nah, secara garis besarnya saya ingin menyampaikan bahwa memang lebih baik itu dimulai dari sekolah, karena sekolah itu tempatnya pendidikan. Kemudian juga nanti kalau memang sudah dari sekolah, mereka akan terbiasa ke lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, setelah itu dengan kebiasaan-kebiasaan itu mereka bermain di lingkungan sekolah, nanti dia akan terbawa di lingkungan rumahnya atau lingkungan bermainnya, nanti akan berkembang menjadi hal-hal yang memang patut ataupun yang nanti bisa sesuatu yang dilombakan. Seperti kalau olahraga silat itu kan dulu sebenarnya memang olahraga yang tradisional, tapi sekarang sudah mendunia gitu ya Pak. Jadi seluruh contohnya untuk di negara ASEAN pun juga sudah dilombakan. Nah, dengan adanya tradisi tradisional atau permainan tradisional ini memang kendalanya ada. Pertama, anak-anak itu kan mungkin lebih banyak males atau magernya. Kemudian dengan belum banyaknya hal-hal yang terbiasa atau yang memang sudah umum, itu untuk memulai sulit gitu ya. Jadi hal yang belum terbiasa untuk dimulai itu memang ada kendala atau sulit. Kemudian mungkin kalau misalnya permainan tradisional itu pertama membutuhkan tempat, kemudian kedua membutuhkan alat yang dipakai, karena tradisional itu kan memang sifatnya alami ya Pak, alam. Nah, seperti yang contohnya enggram. Enggram itu kan kita pasti membutuhkan bambu yang dimana tanaman tersebut tidak di semua tempat itu ada, dan juga butuh pengolahannya dimana tidak semua orang itu ngerti cara membuatnya gitu. Dan setelah dibuat mereka juga belum tentu paham cara menggunakannya gitu, karena memang belum terbiasa. Tapi saya di sini sangat mendukung misalnya dengan kegiatan permainan tradisional ini terus digalakkan atau terus disemarakkan, diperkenalkan kepada generasi Z yang memang mereka itu semua serba instan. Jadi di dalam permainan tradisional ini kita memperkenalkannya dengan cara yang memang perlu mereka tahu prosesnya ya Pak, proses dari pembuatan alat tersebut, cara bermainnya, terus bagaimana digunakannya dan apa manfaatnya. Nanti silakan Bapak sebagai guru olahraga yang paling tidak sudah paham dengan kondisi dari peserta didik sekolah kita. Itu Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masukan dari saya sebagai umpan baliknya, permainan tradisional ini sebaiknya tetap bisa dilestarikan di sekolah kita. Apalagi saya orang kampung, saya tahu egrang, saya tahu main gatrik. Nah, itu permainan-permainan kecil dulu itu, ya permainan genteng itu ada, permainan yang pakai batok tuh. Nah,
Nah Ya, itu Jalan Batok. jalan batok tuh. Ya perlu diperkenalkan, dilestarikan di sekolah kita supaya jangan sampai hilang warisan dari nenek moyang kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.